Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas materi pertemuan kelima yaitu tentang kejahatan teknologi informasi atau cybercrime. Pada materi ini membahas bagaimana teknologi informasi tidak hanya membawa kemudahan tetapi juga melahirkan bentuk kejahatan baru dengan pola dan karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional. Pertama-tama kita pahami dulu definisi dan karakteristik kejahatan teknologi informasi. Secara umum kejahatan teknologi informasi dapat diartikan sebagai tindak melawan hukum yang memanfaatkan komputer, sistem informasi atau jaringan internet baik sebagai target maupun sebagai alat. Eh, Meskipun belum ada definisi baku secara universal, inti dari kejahatan teknologi informasi adalah akses tanpa izin. Kedua, penyalahgunaan sistem komputer. Ketiga, pemanfaatan teknologi untuk tujuan melawan hukum. Nah, untuk karakteristik utama cybercrime antara lain, yang pertama bersifat lintas negara, kedua pelaku dapat anonim. Ketiga, dampaknya luas dan cepat. Keempat, alat bukti bersifat digital. Ada paradoks teknologi informasi. Teknologi informasi memiliki paradoks di mana di satu sisi memudahkan kehidupan manusia, namun di sisi lain memfasilitasi terjadinya kejahatan. Paradoks ini menggeser paradigma kriminologi dari yang awalnya berfokus pada faktor manusia menjadi faktor teknologi sebagai sarana dan medium kejahatan. Dalam klasifikasi kejahatan teknologi informasi, kejahatan TI dapat diklasifikasi menjadi dua bentuk utama. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak sistem seperti hacking, defacing, dan serangan DDoS yang menyebabkan sistem lumpuh. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat seperti penipuan online, penyebaran hoax, dan pencurian data. Klasifikasi ini membantu memahami tujuan dan modus operandi dari pelaku kejahatan cyber. Lalu ada carding sebagai contoh kejahatan teknologi informasi. Salah satu contoh kejahatan teknologi informasi yang sering terjadi adalah carding. Carding merupakan penyalahgunaan data kartu kredit orang lain untuk melakukan transaksi secara ilegal melalui internet. Nah, modus carding ini umumnya melalui beberapa tahap. Yang pertama, pencurian data kartu kredit. Kedua, validasi kartu. Ketiga, penggunaan untuk transaksi. Keempat, yang terakhir, pencucian hasil kejahatan. Nah, kejahatan ini bersifat lintas negara, di mana pelaku, korban, dan server bisa berada di negara yang berbeda, bahkan memanfaatkan cryptocurrency dan dark web. Untuk contoh kasusnya di Indonesia, ada beberapa kasus carding itu yang melibatkan penggunaan data kartu kredit korban untuk belanja online, baik di dalam maupun luar negeri, yang menyebabkan kerugian finansial cukup besar. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber tidak hanya merugikan individu saja, tetapi juga sistem keuangan dan kepercayaan publik. Untuk pencegahan kejahatan teknologi informasi, tidak hanya dilakukan secara teknis, tetapi juga non-teknis. Secara teknis misalnya, pertama penggunaan CVV dan 3D Secure. Yang kedua, monitoring transaksi mencurigakan. Nah, untuk secara non-teknis, edukasi pengguna, kita bisa mengedukasi pengguna dan kesadaran keuangan digital. Lalu terakhir, ada kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Untuk kesimpulannya pada materi kelima, kesimpulannya, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa kejahatan teknologi informasi merupakan konsekuensi dari pesatnya perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman kewaspadaan, serta regulasi yang kuat agar teknologi dapat dimanfaatkan secara aman dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan singkat mengenai materi pertemuan kelima tentang kejahatan teknologi informasi atau cybercrime. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya.